Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Satu. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik jamaah, adik-adik sekalian, pada pertemuan ke-6 ini kita pertemuan online, namun walaupun kita pertemuan online tetap memperhatikan etika, memperhatikan eh, semua kedisiplinan ya dalam mengikuti kuliah online ini. Selanjutnya adik-adik sekalian, pada kali ini kita membahas tentang kalimat-kalimat efektif ya nanti yang akan kita share. Ada sebelumnya masih ada mahasiswa yang berkaitan dengan tugas membuat outline, yaitu cukup di daftar isi skripsi teman-teman yang ada di perpustakaan, di copy, kemudian ditulis tangan dengan polio gitu ya. Kemudian nanti pertemuan ketujuh dikumpulkan gitu ya. Maksudnya apa? Supaya kita tahu bagaimana cara membuat skripsi gitu ya. Karena nanti di soal terakhir eh, soal esai itu ada untuk membuat skripsi, outline membuat skripsi ya. Jadi tolong diperhatikan, nanti dikumpulkan gitu ya. Jadi tugas kali ini yang saya sampaikan nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan karena itu penting sekali. Karena nanti tugas yang Anda buat sekarang itu yang membuat online juga nanti akan ada di soal UAS. Sehingga nanti pada saat UAS Anda sudah paham membuat outline skripsi atau kerangka skripsi. Kemudian nanti Anda akan mudah menulis skripsi sendiri ya. Artinya Anda berhasil pada saat Anda eh, mampu dan memahami membuat skripsi dengan tulisan sendiri, berarti Anda berhasil dalam belajar bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan share materi ajar pada siang hari ini. Nah, materi ajar pada siang hari ini kita membahas kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu satu bahasa terkecil ya dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkap pikiran yang utuh ya. Jadi bahasa itu, kalimat itu adalah kalimat sebagai wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Maksudnya bagaimana? Jadi antara orang yang, kalau misalnya bahasa lisan, kalau kita tulis maka orang lain paham ya dengan apa yang kita ungkapkan. Demikian pula bahasa tulisan ya atau kita bahasa lisan, maka apa yang kita ungkapkan mereka paham, dan bahasa tulisan juga apa yang kita tulis mereka paham secara utuh. Misalnya saya pergi ke pasar gitu ya. Saya pergi ke pasar ini, nah kita istilahnya yang mengucapkan dan kita yang mendengarkan sama-sama paham gitu. Dalam bahasa lisan, kalimat diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Dan dalam bahasa tulisan diawali dengan huruf kapital. Ingat ya, ya, huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Diawali dengan huruf kapital kalau bahasa tulisan dan diakhiri dengan titik.
Selanjutnya, ada unsur kalimat. Nah, unsur kalimat atau jabatan atau peran kata ini harus dikuasai oleh seorang penulis atau seorang pembicara di karya ilmiah gitu ya. Pada saat beliau sedang berpresentasi, ya kita harus paham mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana pelengkapnya, dan mana keterangan waktunya gitu ya. Nah, subjek kita sudah sama-sama tahu bagian kalimat yang merujuk pada pelaku gitu ya. Tokoh, sosok benda, sesuatu hal atau sesuatu masalah yang pangkal pokok pembicaraan. Ya, sepertinya kita ini mengulang pembelajaran saat di SMA ya. Kita uh, mengulas kembali, mengingatkan kembali apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu keterangan, apa itu pelengkap, dan apa itu objek ya. Sedangkan predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa yang tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Misalnya seperti tadi saya contohkan, saya pergi ke pasar. Nah, saya pergi ke pasar itu, nah subjeknya adalah saya. Pergi adalah predikat, ke pasar itu keterangan tempat. Nah, itu sudah dapat dipahami oleh kita semuanya, gitu ya. Dipahami. Sedangkan predikat adalah bagian kata kalimat yang memberitahu melakukan apa yang ditindakkan. Nah, pergi itu dan atau keadaan bagaimananya subjek. Ya. Pergi itu menerangkan atau menjelaskan kelakuan si subjek, yaitu saya. Saya pergi ke pasar. Perguruan Tinggi Raharja menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu komputer untuk program diploma dan sastra strata S1 gitu ya. Ini contoh tadi itu ya. Terus apa lagi? Objek, misalnya objek. Objek itu sebenarnya eh, artinya sesuatu yang menerima sebagai penderita bahasanya gitu ya. Yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan. Objek itu bagian kalimat yang melengkapi predikat gitu. Boleh disebut macam itu. Misalnya saya menulis pelajaran. Nah, saya menulis pelajaran, saya itu subjek, menulis itu predikat, pelajaran itu objek gitu ya. Jadi pelengkap daripada predikat. Nah, pelengkap predikat bagian kalimat yang melengkapi predikat atau keterangan. Tadi seperti tadi, saya pergi ke pasar. Ya, saya pergi ke pasar. Nah, ke pasar ini itu merupakan keterangan tempat, bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya, berfungsi menerangkan SPO dan PL. Ya. Nah, jenis kalimat menurut struktur, ya menurut strukturnya ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk setara. Nah, kalimat tunggal terdiri atas subjek dan predikat. Ya, saya belajar. Itu kalimat tunggal tuh. Saya belajar. Nah, saya subjek, predikatnya belajar. Itu orang sudah paham, ya. Itu orang sudah paham pada saat kita menulis kata eh, saya belajar. Ya. Ada lagi kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Nah, kalimat ini dikelompokkan ya pada 4 jenis. Kalimat majemuk setara penjumlahan yaitu kalimat majemuk setara yang terdiri atas dua kalimat atau lebih dihubungkan dengan kata atau dan atau serta itu ya. Kata dan atau serta.
Nanti kita lihat di sini contohnya ya. Kami membaca, tadi sudah di itu ya. Kami menulis, itu kalimat tunggal. Nah, kami membaca dan menulis. Nah, ini kalimat majemuk, setara. Kami membaca dan menulis. Nah, membaca itu predikat dan menulis juga predikat. Nah, karena di sini ada dua predikat disebut kata majemuk setara. Kalimat majemuk setara bertentangan, pertentangan, yaitu dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan oleh kata tetapi, sedangkan atau melainkan. Contohnya, Amerika tergolong negara maju, Indonesia tergolong negara berkembang. Amerika tergolong negara maju, tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. Itu contoh dari kalimat majemuk setara bertentangan. Ya, artinya apa? Amerika tergolong negara maju di situ dengan Indonesia negara berkembang bertentangan antara negara maju dan berkembang. Berbeda gitu ya. Itu disebut kalimat majemuk setara pertentangan. Nah, ada lagi kalimat majemuk setara perurutan. Adalah dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan oleh kata lalu ada atau kemudian. Contohnya, upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai. Lalu Pak Ustadz membacakan doa selamat. Nah, kata lalu ini menunjukkan ya kata upacara kalimat upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai. Kemudian Pak Ustadz membacakan doa selamat. Nah, lalu ditambah kata lalu ya, maka itu merupakan disebutnya kalimat majemuk setara perurutan. Nah, kalimat majemuk setara pemilihan yaitu dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan kata atau. Ini pemilihan ya. Mereka di perpustakaan sedang belajar atau sedang berpacaran. Nah, sama seperti mereka Zoom di pelajaran bahasa Indonesia sedang belajar atau sedang bercanda gitu ya. Itu ada sama seperti itu ya. Terus Ariel Ramadhani ada nggak nih? Ariel Ramadhani nggak ada kayaknya. Nanti yang di absen yang buka kamera aja ya. Si Ariel nggak ada. Pak, Terus ada Pak. ada, iya buka kameranya. Kalimat majemuk setara rapatan. Kalimat majemuk setara rapatan adalah suatu bentuk yang merapatkan dua atau lebih kalimat tunggal. Yang dirapatkan adalah unsur subjeknya yang sama, ya. Unsur subjeknya yang sama dalam kalimat seperti ini. Ya, unsur yang sama cukup disebut satu kali. Kami berlatih, kami bertanding, kami berhasil, kami berlatih, kami bertanding, dan kami berhasil. Gitu ya. Jadi tiga kalimat dijadikan satu, itu disebut kata majemuk atau kalimat majemuk setara rapatan. Kami berlatih, kami bertanding, dan kami berhasil. Nah, kami berlatih, bertanding, dan berhasil. Boleh mana mau ditulis seperti kami berlatih, kami bertanding, dan kami berhasil. Atau yang lebih efektif, kami berlatih, bertanding, dan berhasil. Gitu ya. Selanjutnya, ada sekalian, ada kalimat majemuk tidak setara atau bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara tidak setara atau bertingkat, kalimat majemuk ini tidak setara dalam bentuk anak kalimat dan induk kalimat.
Induk kalimat adalah inti gagasan, sedangkan anak kalimat adalah pertalian gagasan dengan hal-hal lain. Penanda akan kalimat adalah kata walaupun gitu ya, meskipun, sungguh pun, karena, apabila gitu. Jika, kalau, sebab, agar, supaya, ketika, sehingga, setelah, sesudah, bahwa, dan lain sebagainya. Contohnya, ini contoh kalimat menjemuk tidak setara bertingkat. Komputer itu dilengkapi dengan ya alat-alat modern itu. Terus lagi mereka masih dapat mengacaukan data komputer itu. Nah, ini kalimat majemuk setara tidak bertingkat. Walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka masih dapat mengacaukan data komputer itu ya. Itu contohnya. Terus selanjutnya, nah di latihan nih, di latihan 1, mana yang termasuk induk kalimat ya, dan mana yang termasuk anak kalimat majemuk ya, tingkat ya. Coba perhatikan. Karena komputer bekerja cepat dalam mengelola data, produk dapat segera disesuaikan dengan laju permintaan. Induk kalimat di sini mana, Dina? Induk kalimatnya. Ada, Dina? Dina paham nggak? Iya, Pak. Ya, yang induk kalimatnya yang mana? Kelihatan nggak tuh slide-nya? Yang induk kalimatnya yang mana? Yang karena komputer bukan, Pak. Ya, Yang karena komputer bekerja cepat dalam mengolah data. iya. Kalau anak kalimatnya yang mana? Yang anak kalimat produksi dapat segera disesuaikan dengan laju permintaan. Iya, predikat induk kalimatnya yang mana? Predikat induk kalimatnya. Yang bekerja cepat, Pak. Ya, terus kalau subjek induk kalimat, subjek induk, Komputer, Pak. ya, predikat anak kalimat, Produksi, Pak. anak kalimat, Pak, anak kalimat. produk, Yang yang produksi kan, Pak? iya produksi. Terus Iya. produksi itu subjeknya dapat segera disesuaikan, gitu ya, disesuaikan, segera disesuaikan, gitu ya. Terus yang lainnya. Yang lainnya nih, satu lagi nih ya. Suatu perhitungan akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk grafik. Nah, terus yang termasuk induk kalimat, Ariel. Ya, Pak. Yang induk kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya yang suatu perhitungan bukan, Pak? Ya, panjang induk kalimatnya itu ya akan lebih mudah dipahami. Ya, terus anak kalimatnya, Disajikan ya jika disajikan dalam bentuk grafik. dalam produk grafik. Predikat induk kalimat yang mana? Predikatnya Perhitungan bukan, Pak? itu masih subjek. Mudah dipahami. Iya, mudah dipahami. Terus kalau subjek induk kalimatnya mana? Perhitungan. Iya, perhitungan. Terus kalau predikat anak kalimatnya yang mana? Disajikan. Iya, disajikan. Betul ya. Nanti yang lain. Nah, ini kita cerita kalimat efektif. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya, secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicaraan. Ya,
pembicara maksudnya atau penulis. Yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Ya, di kalimat efektif itu yaitu kalimat yang memenuhi syarat tadi, secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama, ya, tepat dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh penulis. Nah, di sini ada nggak juga? Nah, seperti di sini syarat kalimat efektif, kesatuan dan sepadanan. Yang kedua paralel, ya. Yang ketiga kepaduan, kehematan, dan keempat sampai kelima kelogisan. Nah, di sini ada contoh nih kalimat efektif. Yang kesatuan, ya. Kesatuan terdapat satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Ciri-cirinya ada gagasan, adanya subjek, dan adanya predikat yang jelas. Jadi subjek dan predikatnya harus jelas. Ya, misalnya gini, di kejelasan kita baca dulu ya. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, tentang, mengenai, menurut, di muka subjek. Ya, hindari kata-kata itu, ya, diletakkan pada di depan kalimat, di awal kalimat, gitu ya. Itu terdapat kesatuan. Nanti perhatikan. Terus, nah ini contoh ya. Bagi semua mahasiswa Universitas Raharja harus mengikuti peraturan perusahaan, gitu ya. Ini saya nggak kebaca nih di sampingnya karena ada gambar ini ya. Coba, harus mentaati peraturan perusahaan. Nah, ini karena di sini ada kata bagi di awal kalimat, maka itu salah, ya, tidak sesuai dengan aturan, ya. Ini saya dikit, nah gitu ya. Terus, semua mahasiswa Universitas Raharja harus mentaati peraturan perusahaan. Ini benar. Ya, mahasiswa yang akan mengikuti ujian negara diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Itu yang kalimat benar tuh ya. Ya. Terus, untuk menganalisis sistem yang diusulkan pada penelitian ini digunakan program Visual Paradigma for UML 6.4 Enterprise Edition untuk menggambarkan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Terus, nah, ada kesatuan. Kesatuan tidak terdapat subjek ganda. Nah, subjeknya tidak double. Contohnya gini, pembangunan gedung kampus baru, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Yang subjek ganda dalam kalimat tunggal, gitu ya. Ini subjek ganda. Mana subjek ganda itu? Ya, yaitu coba siapa? Silvana Saharani. Di mana subjek ganda itu dalam tadi contoh yang dibaca tadi? Subjek Subjek. ganda dalam kalimat tunggal. Iya. Subjek ganda dalam kalimat tadi yang barusan dibaca. Yang kalimat Ya. ini kan contoh. Ini Ya. tidak terdapat subjek ganda. Ya, subjek ganda itu pada kalimat tadi tuh yang dibaca. Di mana subjek gandanya? Yaitu satu gedung kampus, ya. Pihak yayasan, yang kampus baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Itu ada subjek ganda. Satu gedung kampus yang baru, ya. Terus yang kedua yaitu memberikan kredit. Penyusunan karya ilmiah itu sama dibantu oleh dosen pembimbing, gitu ya. Penyusunan karya ilmiah itu saya dibantu oleh
dosen pembimbing. Kesalahannya di mana nih kalimat ini? Ayo, Yang coba salah Hah? tidak ada kata dalam. Ya, ada subjek ganda saya dan dosen, gitu ya. Itu ada subjek gandanya. Penyusunan karya ilmiah itu saya dibantu oleh dosen. Yang benarnya di bawah. Dalam penyusunan karya ilmiah itu saya dibantu oleh dosen pembimbing. Ya. Terus selanjutnya, ini waktunya tinggal 10 menit nih. 10 menit, mudah-mudahan selesai. 3, tidak menggunakan kata-kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Ya, contohnya kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti kuliah umum. Ini salah. Yang benarnya bagaimana? Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti kuliah umum. Gitu ya. Atau kami datang agak terlambat oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti kuliah umum. Ini kesatuan. Perpustakaan yang beroperasi di perpustakaan beroperasi hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 20 WIB. Sehingga di luar waktu operasional tersebut, mahasiswa tidak dapat mengakses laporan pada perpustakaan. Ya. Nah, paralel adalah kesamaan dalam bentuk kata yang digunakan dalam bentuk kalimat itu, dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina kata benda, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan verba kata kerja, bentuk kedua juga menggunakan kata kerja. Itu artinya paralel, sama ya. Di sini banyak contoh nih. Contoh paralel. Namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau pencantumannya di kertas khusus. Tahap akhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecetan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Terus, bagi Lili pilih Montessori School, ya. Penyimpanan data karyawan secara terstruktur, efisien, ya. Nah, ini di departemen ini contoh-contohnya aja ya. Terus nanti tinggal dibaca dah. Ini saya mau menjelaskan kalimat implementasi. Menjelaskan tadi ini kalimat efektif. Ini waktunya singkat nih. Nah, ketegasan makna. Nah, ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide kata, ide pokok kalimat. Adapun cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat sebagai berikut. Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Contohnya begini. Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Menjadi harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Tegasan makna gitu ya. Itu kan kalau dilihat dari atas tulisannya panjang. Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, ini kalimat efektifnya contohnya semacam ini. Ini makna kalimat efektif. Kalimatnya simple tapi orang semuanya paham. Harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Nah itu, jadi orang lebih paham. Nah itu pada saat kita menulis skripsi, nah itu bahasa yang dipakai adalah bahasa yang efektif. Sedikit tapi bermakna. Ya, tidak bertele-tele. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Contoh, kemajuannya menyangkut kemajuan di segala bidang.
kemajuan kesadaran politik, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berekonomi, kesadaran kebudayaan, dan kesadaran beragama. Perhatikan, kata kesadaran diulang-ulang ini karena dianggap penting untuk istilahnya dianggap penting untuk menjelaskan sebuah makna yang ditulis dalam melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya anak itu bukan rajin dan jujur, tetapi curang dan licik. Nah, ini pertentangan kalimat majemuk, pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Jadi kelihatan jelas rajin dan jujur, curang dan licik. Itu disebutnya majemuk pertentangan. Terus selanjutnya mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa partikel di antaranya lah, kah, pun, imbuhan yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Contohnya, dokumen inilah itu. Nah, katalah inilah sebagai imbuhan ini itu merupakan ya penekanan atau penegasan. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya taukid, yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya. Nah, itu penggunaan kata inilah ya, atau imbuhan lah. Ya. Maksudnya ada upaya untuk menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hal-hal yang harus dihindari dalam kalimat sebagai berikut. Hindari pengulangan subjek ganda, tadi sudah dijelaskan di atas. Karena mahasiswa itu malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu tidak lulus. Nah, ini hindari. Bagusnya semacam mana? Di sini ada contohnya enggak? Tidak. Nah, bagusnya seperti ya, karena mahasiswa itu malas dan mengikuti acara perkuliahan sehingga dia tidak lulus, gitu ya. Nah, itu jangan sampai diulang kata. Itu untuk menunjukkan kehematan. Hindari kata yang sudah jamak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati, gitu ya. Hindari pemakaian superordinat atau hiponimik kata. Contohnya, ini siapa baru masuk nih? Hikmal baru masuk, udah mau selesai, baru masuk. Terus, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2012, Direktur PT Pelangi yang berbendera merah, warna merah, kuning, dan hijau meresmikan berdirinya perusahaan yang memproduksi lampu neon. Nah, perhatikan, ini terlalu bertele-tele. Ya, seharusnya Direktur PT Pelangi yang bendera merah kuningnya ini dan hijau itu tidak usah disebutkan, gitu ya. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2012 gitu itu. Sama seperti anak-anak menulis skripsi kadang-kadang dikutip ya, berdasarkan pendapat si A, B, C gitu ya. Dalam jurnal itu nggak usah disebut, itu namanya terlalu bertele-tele gitu ya. Nanti itu akan ditulis di dalam daftar pustaka, nggak usah disebutkan satu-satu semacam itu. Ini barangkali ada di sekalian ya, si Putri Sekartaji. Ini ada kelogisan, ada kehematan tadi sudah ya. Ada lagi kelogisan. Kelogisan adalah terdapat arti kalimat yang logis masuk akal. Misalnya, untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita mulai. Itu logis. Artinya pendek dan mudah dipahami. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kuliah kali ini. Karena waktunya sudah habis, semenit kurang lagi. Makanya saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagi adik-adik yang mau bertanya, wabarakatuh. silakan bertanya di grup WA ya. Dan tugas, ingat, tugas itu nanti yang tadi saya sebutkan di awal, tolong dikerjakan. Ya, sehingga pertemuan
7 nanti semuanya ada. Dan tolong ingatkan saya, nanti akan diberikan kisi-kisi untuk UTS ya. Nah, UTS itu ada kisi-kisinya. Nanti juga tugas yang tadi saya sebutkan di awal, tolong kerjakan